Terima kasih. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali di Saints in Seven Days dalam seri tentang Santa Gianna Beretta Molla. Kemarin kita telah belajar tentang rumah penuh kasih yang dibangun oleh Alberto dan Maria untuk anak-anak mereka. Dan kita merenungkan bagaimana mereka membentuk semua anak mereka untuk panggilan masa depan mereka sebagai imam, religius, dokter, dan insinyur. Hari ini kita akan mengalihkan perhatian kita ke jalan terjal Gianna menuju panggilan akhirnya sebagai dokter. Mari kita sama-sama menyelaminya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dikelilingi oleh saudara kandung yang sangat sukses, orang mungkin berpikir bahwa Gianna selalu ditakdirkan untuk berprestasi di sekolah. Namun, jalan menuju panggilannya sebagai seorang ibu dan sebagai dokter berliku-liku melalui beberapa tantangan. Sekolah itu sendiri bukanlah keahlian Gianna. Meskipun guru-gurunya menggambarkannya sebagai anak yang bersemangat dan patuh, ia berjuang untuk mengikuti pelajarannya. Jika diberi pilihan, ia lebih suka berjalan kaki di hutan atau bermain ski menuruni lereng gunung daripada membaca buku-buku pelajarannya. Ia beberapa kali tertinggal dalam pelajarannya saat masih kecil. Pertama, karena nilai buruk dalam pendidikan jasmani, dan kemudian beberapa tahun kemudian gagal dalam ujian bahasa Latin dan Itali. Ia menghabiskan musim panas itu untuk belajar untuk ujian susulan, sementara anggota keluarganya yang lain pergi berlibur. Bagaimana Gianna berubah dari seorang pelajar yang enggan belajar menjadi seorang dokter yang tekun? Dua peristiwa penting mengubah cara pandang Gianna terhadap pendidikannya. Pertama, kakak perempuannya, Amalia, meninggal dunia secara tiba-tiba di usia yang baru 26 tahun. Tragedi ini sangat memukul Gianna yang berusia 14 tahun. Setelah kematian saudara perempuannya, Gianna semakin mendedikasikan dirinya pada imannya dengan menghabiskan pagi harinya untuk berdoa, sore harinya untuk mengunjungi sakramen Maha Kudus, dan waktu di sela-sela dengan rosario di sakunya untuk berdoa sepanjang hari. Kedua, seorang imam Yesuit di sekolah menengahnya mengundang para siswa untuk mengikuti retret guna melakukan latihan rohani Ignatian. Bagi Gianna maupun adik perempuannya Virginia, hadir dan sangat tersentuh oleh pengalaman tersebut. Bagi Gianna, saat itu merupakan waktu doa yang mengubah hidupnya, yang membantunya memandang segala sesuatu dalam hidupnya. Mulai dari selera filmnya, hingga studi dan kegiatan ekstrakurikulernya. Sebagai kesempatan untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Ia menulis dalam jurnalnya saat itu bahwa ia ingin belajar meskipun tidak menyukainya demi kasih kepada Yesus.
Khususnya, buku hariannya dari akhir pekan retreat itu juga memuat doa untuk mendedikasikan dirinya pada rencana apapun yang Tuhan miliki untuk hidupnya. Ia menulis, Yesus, aku berjanji kepadamu untuk menyerahkan diriku kepada semua yang Engkau izinkan terjadi padaku. Buatlah aku hanya tahu kehendak-Mu. Doa sederhana itu yang ditulis oleh Jana saat ia berusia 15 tahun menjadi landasan hidupnya dan kompas yang akhirnya membantunya membuat keputusan penting untuk mengutamakan kehidupan anak yang belum lahir dan lahirnya daripada dirinya sendiri. Setelah imannya diperbaharui, Gianna dengan sepenuh hati menekuni studinya dan dengan cepat memperbaiki nilainya. Menyelesaikan tahun-tahun berikutnya di sekolah dengan nilai tertinggi. Di waktu luangnya, ia mengambil peran kepemimpinan di Catholic Action, sebuah gerakan untuk membangkitkan semangat kaum awam agar menjadi ragi di dunia. Gianna memimpin retret dan konferensi, mengajak kelompok untuk melayani kaum miskin dan membimbing gadis-gadis muda dalam perjalanan spiritual mereka sendiri. Moto Catholic Action menjadi milik Gianna sendiri, yaitu doa, aksi, dan pengorbanan. Meskipun dirundung kesehatan yang buruk dan kekhawatiran terus-menerus tentang masa perang di Milan, Gianna tanpa henti melanjutkan studinya di bidang kedokteran. Ia memiliki kecintaan khusus pada anak-anak dan keinginan untuk mendampingi para ibu dalam merawat anak-anak mereka. Keinginan ini membawanya untuk mengambil spesialisasi di bidang pediatri dan ia segera menjadi dokter yang disegani, yang menasihati pasiennya tentang masalah kesehatan fisik dan juga masalah jiwa. Kesempatan untuk membuat Tuhan dikenal, dicintai, dan dilayani di setiap sudut kehidupan. Suatu kali di buku resep, ia menulis kata-kata berikut tentang pemahamannya tentang kedokteran. Ini adalah misi keimamatan. Sama seperti para imam dapat menyentuh Yesus, demikian pula kita para dokter menyentuh Yesus dalam tubuh pasien kita, dalam diri orang miskin, orang muda, orang tua, dan anak-anak. Yesus memperlihatkan dirinya di tengah-tengah kita. Banyak dokter menawarkan diri kepadanya. Ketika Anda telah menyelesaikan profesi duniawi Anda, jika Anda telah melakukannya dengan baik, Anda akan menikmati kehidupan ilahi karena saya sakit dan Anda menyembuhkan saya. Kita masuk dalam doa dan refleksi. Mari kita memasuki waktu doa dan refleksi kita. Mengikuti latihan rohani Ignatian, Gianna mulai memahami bahwa seluruh hidupnya adalah kesempatan untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Berbicara tentang panggilan untuk melayani Tuhan ini, Gianna menulis, apakah panggilan itu? Itu adalah anugerah dari Tuhan
Jadi itu berasal dari Tuhan. Jika itu adalah anugerah dari Tuhan, perhatian kita haruslah untuk mengetahui kehendak Tuhan. Kita harus memasuki jalan itu. Jika Tuhan menghendaki, kapanpun Tuhan menghendaki, bagaimanapun Tuhan menghendaki, jangan pernah menutup pintu. Dalam hidup Anda, kapan Anda berjuang untuk mengetahui kehendak Tuhan bagi Anda? Pintu-pintu apa yang tergoda untuk Anda coba buka paksa daripada menunggu waktu Tuhan? Gianna menggambarkan pekerjaannya sebagai misi dokter, sebagai misi keimamatan. Kita semua berdasarkan baptisan diberi bagian dalam misi keimamatan Kristus untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Bagaimana Anda dapat menjalankan panggilan keimamatan ini dalam panggilan dan kehidupan sehari-hari Anda? Kita akan meluangkan waktu sekarang untuk sekedar istirahat bersama Tuhan di dalam keheningan. Mari kita tutup waktu kita hari ini dengan berdoa, dengan kata-kata yang ditulis Jana dalam jurnalnya selama retret yang mengubah hidupnya itu. Biarkan kata-kata ini menjadi diri Anda sendiri saat kita berdoa. Yesus, aku berjanji kepadamu untuk menyerahkan diriku kepada semua yang Engkau izinkan terjadi padaku. Buatlah aku hanya mengetahui kehendak-Mu. Santa Gianna Beretta Mola, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Kita akan berjumpa kembali besok untuk melihat bagaimana Gianna mulai memahami bahwa Tuhan memanggilnya untuk menikah meskipun ia ingin mengabdikan dirinya untuk pekerjaan misionaris. Sampai ketemu besok. Terima kasih. Terima kasih, Bu